Baik, pemirsa, langsung saja kita review bursa global di mana Wall Street menguat pada akhir pekan lalu, di mana kenaikan tersebut memperpanjang rally sehingga mendorong indeks saham utama Amerika ke rekor penutupan tertinggi. Ya, kejayaan Wall Street seiring dengan optimisme terhadap kinerja laba emiten dan sinyal kebangkitan ekonomi. Dari 11 sektor utama di S&P 500, semua ditutup menghijau kecuali sektor energi. Sementara sektor layanan komunikasi menikmati kenaikan terbesar, naik 2,7%. Ya, adapun Dow Jones ke level 35.000 untuk pertama kalinya. Pekan ini, pelaku pasar fokus di mana akan digelar meeting 2 hari The Fed serta serangkaian rilis kinerja emiten papan atas. Pernyataan The Fed adalah petunjuk mengenai kerangka waktu pengetatan kebijakan akomodatif. Meskipun Ketua Jerome Powell telah berulang kali mengatakan bahwa ekonomi masih membutuhkan dukungan penuh dari bank sentral. Ya, saham Moderna Inc. melonjak hingga 7,8% setelah Uni Eropa menyetujui vaksin COVID-19 untuk anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun. Ya, langsung kita review pergerakan bursa Wall Street. Dow Jones naik 0,68% di level 35.061, kemudian S&P 500 naik 1,01% di level 4.411. Kemudian Nasdaq Composite juga bertambah 1,04% di level 14.836. Ya, bagaimana dengan pergerakan bursa Eropa? Yang finish juga di zona hijau pada perdagangan akhir pekan lalu berada di posisi tertinggi sepanjang masa atau all-time high. Ya, penguatan bursa Eropa ini terjadi seiring dengan optimisme periode rilis kinerja laba emiten serta janji dari Bank Sentral Eropa untuk melanjutkan dukungan moneter. Ya, sentimen tersebut pun menaklukkan energi negatif dari kasus COVID-19. Indeks Pan European Stock 600 naik 1,1% di level penutupan tertinggi pada 461,75. Sementara secara mingguan, Stock 600 naik 1,5% yang merupakan kenaikan mingguan terbesar sejak bulan Mei lalu. Adapun sektor otomotif naik 2,5%. Emiten di sektor tersebut seperti Daimler, produsen mobil merek Mercedes-Benz naik 5,5% setelah Kepler Cheuvreux meningkatkan rating emiten tersebut menjadi buy. Ya, saham Valeo, emiten suku cadang mobil dari Prancis melonjak 6%. Kemudian penjualan dan laba Valeo di semester 1 lebih tinggi dari perkiraan. Ya, kita update bursa saham Jerman, DAX naik 1% di level 15.669, kemudian FTSE 100 Inggris menguat 0,85%, 7.027. Adapun CAC 40 Prancis mengalami penguatan 1,35% di level 6.568. Ya, bagaimana dengan pergerakan bursa Asia yang bergerak variatif pada perdagangan Jumat lalu? Sentimen pertumbuhan global yang naik turun disertai berita utama penyebaran dari varian Delta virus corona menjadi efek negatif. Hang Seng di bursa saham Hong Kong terkoreksi 1,5%. Kemudian emiten teknologi yang listing di Hong Kong pun bertumbangan. MSCI Asia Pacific Index yang tidak termasuk Jepang melemah 0,72%. Ya, sementara itu di pasar saham Korea Selatan, Kospi bergerak menguat 0,13%, di mana para investor sekarang melihat ke arah meeting The Fed pada pekan depan yang diperkirakan lebih banyak membahas tapering. Walaupun Chairman The Fed Jerome Powell telah berulang kali mengatakan pasar tenaga kerja tetap dalam target jangka pendek. Ya, indeks Nikkei pagi ini dibuka menguat 1,55% di level 27.945,94. Kemudian Kospi Korea Selatan justru bergerak melemah 0,14% di level 3.250,01. Adapun data terakhir Straits Times Singapura turun 0,7%, kemudian Hang Seng Hong Kong juga mengalami tekanan 1,45% di level 27.321. Ya, kita update dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang bertahan di area pelemahan sampai dengan akhir perdagangan Jumat lalu. Laju indeks terhambat di level 6.101 setelah melemah 0,58%.
atau berkurang sekitar 36 poin. Dan di segmen berikutnya, kami akan hadir dengan narasumber untuk membahas bagaimana dengan kondisi market dan tentunya strategi investasi untuk Anda.